Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Ada Ibu Nurul di sini. Tadi bercerita bahwa bekerja ke luar negeri dan ketika pulang mantan suami tiba-tiba datang ke rumah ngamuk hingga membacok seluruh furnitur yang ada di rumah, bahkan membacok kaki Ibu Nurul sehingga harus diamputasi. Ibu, kita berdua ini Mbak Oki sama Mbak Vera, mungkin juga pemirsa di rumah ya, sahabat perempuan juga bingung. Kan statusnya waktu itu sudah bercerai ya, dia sudah jadi mantan. Terus dia datang ke rumah ibu dan ngamuk-ngamuk, itu alasannya apa ya? Iya, cuma nanyain itu, dia habisin uang saya berapa gitu. Saya kan bingung, saya nggak tahu. Ternyata ya itu dia pulang lagi mengambil pisau. Ya, tapi dia datang nanyain bahwa ngabisin uang itu sebelumnya ada masalah gitu, mengenai masalah uang gitu. Mungkin sama orang tua saya. Karena ibu waktu itu lagi di luar negeri. Iya, ibu nggak tahu, nggak pernah kirim kabar saya. Cuma kirim uang aja. Oh, jadi ibu waktu dulu masih menikah sama mantan suami itu, ibu kerja di luar, ngasih uang ke mantan suami itu gitu ya? Iya. Terus dia datang ke buat sini bayar hutang. Terus lebihnya itu saya suruh beliin perhiasan buat anaknya, tapi nggak dibeliin tuh, malah dihabisin. Oh, itu mungkin yang jadi dia rasanya tersinggung untuk itu. Mbak Vera sama Mbak Ki mau komentar dulu atau kita lanjutkan ceritanya Ibu? Silakan. Ibu dulu. Setelah kejadian itu apa yang terjadi? Ini kan tindakannya kriminal ya, sampai berdarah, amputasi dan sebagainya. Apa yang terjadi, Bu? Terus habis itu saya dibawa ke rumah baptis, terus di baptis itu nggak bisa amputasi, terus saya di rumah sakit umum di Pare. Iya, akhirnya dipindah ke rumah sakit, baru akhirnya diamputasi. Untuk isi mantan suaminya bagaimana? Di penjara. Di penjara? Langsung polisi langsung datang kan waktu itu. Ya itu langsung datang. Terus saya sudah hampir sembuh, sudah pulang dari rumah sakit, sidang itu saya cuma dipanggil 1 kali. Ya, keputusannya saya nggak tahu, dihukum berapa nggak tahu. Ternyata saya sudah tinggal di Malang, dia sudah keluar. Oh, jadi nggak lama dong ya masuknya? Dan nggak ada biaya penggantian untuk pemerawatan ibu dan operasi sebagainya, ini nggak ada apa-apa? Nggak, sepeser pun nggak ada, uang saya sendiri semua. Dan saat itu ibu kan lagi sendiri ya, menjanda ya, belum ada. Iya, belum ada. Dan kemudian saat ini sudah ada yang mendampingi lagi, Bu? Iya. Terus ada laki-laki datang ke rumah ya. Nah, apa itu bilangnya mau nikahin saya, terus mau ngurus saya, terus sama saya sama tetangga mau, mumpung ada yang datang. Iya, mumpung ada yang mau ngerawat kamu. Terus saya dibawa ke Malang, saya kos di kos-kosan itu, saya hamil sampai 7 bulan itu dia nggak pernah pulang, nggak pernah ngasih nafkah, nggak pernah. Saya cari uang sendiri buat biaya ngelahirin semua, cari uang sendiri. Dalam kondisi hamil kaki sudah seperti ini, suami tidak bertanggung nggak jawab. Pulang, malah pulang ke rumah istrinya yang di Blitar. Jadi ibu menikah sama suami orang, waktu itu ibu udah tahu? Nggak tahu saya, katanya dia sudah cerai. Terus sampai itu saya hamil, mau melahirkan itu ditelepon sama orang tuanya suruh pulang. Saya mau melahirkan, terus dia pulang. Terus setelah berapa hari anak saya keluar, istrinya datang ke rumah. Terus dia pergi ke rumah istrinya sampai berapa bulan nggak pulang-pulang. Terus pulang-pulang lagi saya hamil lagi anak kedua. Ya itu sampai sekarang itu anak saya umur 1 tahun yang terakhir. Belum ketemu lagi sama suami. Yang mau melahirkan yang kedua itu dia nggak nemenin saya, malah nemenin istrinya yang ada di Blitar. Baik, Mbak Vera, ini kisahnya panjang ya, dan kita nggak tahu apa yang bisa menarik para lelaki yang tidak bertanggung jawab itu melakukan kepada ibu ini, Bu Nurul. Ada 2 frame jadinya. Suami pertama jadi mantan, suami kedua pun sudah statusnya masih suami. Masih suami orang. Ya, jadi
Dua frame ini berat semua ya. Jadi saya berusaha untuk membantu supaya sahabat perempuan belajar. Kita semua belajar dari kasus-kasus ini. Yang pertama Mbak Maudy ya, dilihat dari timelinenya tadi, waktunya. Menikah 2002 Ibu pergi ke luar negeri, ya terpisah betul-betul dari pasangan. 2008 datang marah-marahan, gontok-gontokan sampai terjadi amputasi, itu saja sudah ada kejanggalan. Ya, artinya emosi sesaatnya tinggi banget tuh, itu udah gelap mata loh. Tadi mantan suami Anda ya gelap mata, maksudnya, aduh, motong-motongin seperti itu kan gila ya, nggak waras gitu. Jadi ada apa ya di emosi sesaat ini? Jangan-jangan tadi ada kemarahan dari 2002 yang dia pendam sejak kepergian Anda terhadap Anda, numpuk 2003, 4, 5, 6, 7, 8, plus bertengkar dengan orang tua Anda tentang uang yang Anda kirimkan. Terus kemudian terpecut harga dirinya sebagai laki-laki ketika ternyata uang yang Anda berikan dia habiskan dengan tindakan-tindakan yang tidak benar gitu ya. Nah, semua kemaluan, jadi laki-laki juga punya pride. Saat dia melakukan aksi tadi, seharusnya dia juga malu pada dirinya. Kemarahan tadi nggak cuma dia tujukan pada Anda atau orang tua Anda, tapi juga untuk dirinya sendiri. Sehingga seharusnya yang dia potong harusnya kakinya sendiri, bukan kaki Anda. Tapi manifestasinya adalah ke Anda, maaf ya untuk itu. Jadi ya biarkan Tuhan dan polisi yang mengurus dia, itu kriminal. Tapi yang kedua, Anda kok mudah terjebak ya dengan laki-laki yang kebetulan ternyata sudah beristri, tidak hati-hati, saya khawatir. Selama 2002 Anda pergi ke Hong Kong sampai 2000 sekian, sebetulnya hati Anda sebagai pekerja keras kosong akan cinta dan kasih sayang, sehingga mudah jatuh dalam pelukan laki-laki yang ternyata hanya mengincar status Anda bahwa Anda pernah jadi TKW di Hong Kong. Wah, ini pekerjanya oke nih, uangnya mungkin banyak nih, atau apapun yang dia rasa akan Anda miliki gitu. Ya, oke, bagaimana? Sama, saya mengambil sudut pandang dari sudut pandangnya Mbak Vera tentang konflik rumah tangga dan memutuskan menikah yang menurut saya sangat tergesa-gesa. Konflik dalam rumah tangga tadi dalam 2 tahun pernikahan hutangnya sudah sangat banyak. Sudah konflik satu. Kemudian ibu memutuskan cara untuk bisa melunasi hutang-hutangnya. Ibu pergi jauh dengan bertahun-tahun tidak pulang-pulang, menimbulkan masalah baru lagi. Jadi masalah satu belum selesai, kemudian ini pelajaran untuk kita bersama. Kalau misalnya ada masalah konflik segala macam, pikirannya cepat kalau pergi ke luar negeri nanti dapat uang banyak, tapi apa yang hilang? Antara suami dan istri hilang, nggak ada kebersamaan. Apalagi bertahun-tahun tidak pulang-pulang, setahun sekali, 2 tahun sekali pulang masih mending. Ini Bu, 5 tahun 6 tahun nggak pulang Bu. Sementara laki-laki punya kebutuhan, ibu juga punya kebutuhan sebagai makhluk Allah yang normal gitu ya. Itu bermasalah di situ. Jadi untuk pelajaran bagi kita semua, pergi jauh selama bertahun-tahun bukanlah solusi yang tepat untuk mendapatkan uang. Kita bisa kerja di Indonesia ya, mencari pekerjaan yang dekat dengan keluarga. Kemudian kedua, memutuskan untuk menikah secara tergesa-gesa. Jangan sekali-kali merasa bahwa aku ini siapa sih yang mau, begini keadaannya, Anda cantik loh ya. begini keadaannya, nggak ada yang mau sama aku. Datang laki-laki yang mau, cuman dia satu-satunya orang yang mau menerima saya apa adanya. Enggak Bu, banyak kok Bu laki-laki yang baik sebenarnya. Jadi untuk perempuan-perempuan itu mereka tidak percaya diri namanya. Ya, ketika merasa bahwa minder, nggak ada yang mau sama aku, giliran ada, ya udah deh langsung aja deh. Daripada nggak laku, minder, nggak percaya diri. Artinya butuh lingkungan sekitar, support dari orang-orang sekitar membuat dia percaya diri kembali bahwa ada laki-laki baik kalau dia perempuan yang baik gitu. Jadi jangan mudah menerima. Baik, Ibu saat ini karena suami tadi katanya nggak bertanggung jawab, Ibu dalam kondisi hamil dan anak kedua ini, suami masih di tempat istri pertama terus. Ibu bagaimana cara menghidupi Ibu sekarang ini? Nah, buruh nyuci sama setrika. Nyuci dan setrika. Iya. Cukup untuk menghidupi anak dulu sampai saat ini. Harapan Ibu apa? Dengan kondisi saat ini masih tetapkah mengharapkan si suami ini atau bagaimana Ibu, harapannya gimana? Kalau harapan untuk harapan saya biar tahu anaknya gitu loh, biar tanggung jawab sama anaknya. Kalau saya itu nggak usah, yang penting anaknya itu loh. Anaknya kan masih kecil-kecil, butuh biaya. Apalagi kalau susunya habis, itu saya paling sedih, paling nggak bisa tidur. Nah, iya, kalau tiap hari ada yang nyuruh nyuci setrika itu nggak apa-apa. Kalau nggak ada, pikiran saya kemana-mana. Nggak tentu ya Bu? Iya. Nggak selalu ada? Nggak selalu ada. Baik. Ada yang ingin Ibu sampaikan nggak sama suami sekarang? Kalau misalnya ada yang lihat, ada yang dengar? Iya, saya cuma ingin tolong pulang belikan susu anaknya tiap minggu. Itu kan anaknya butuh susu, butuh semua, butuh peralatannya tiap buat makan, buat itu butuh semua.
Kan saya kerjanya nggak tiap hari ya. Ya cuma itu aja bisa. Baik. Semoga ini dapat cepat selesai, tapi yang terpenting Ibu jangan lupa bagaimana untuk Ibu sendiri ya. Apakah Ibu akan tetap dalam kondisi seperti ini terus? Ibu kan juga perlu, seperti Mbak Vera bilang, ada yang bisa membantu Ibu dengan orang yang benar, orang yang baik seperti kata Mbak Oki juga. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini masih dalam Curahan Hati Perempuan dengan sahabat perempuan kita yang satu lagi, ada Ibu Risa.